wabarakatuh. Selamat siang. Rekan, hari ini kita rilis terkait operasi patuh 2024. Untuk tahun ini, untuk terjadi pelanggaran ya melalui tilang itu 198, yang dimana tahun sebelumnya 2023 itu 135, jadi naik sekitar 63%. Kemudian untuk jenis pelanggaran lalu lintas yang jadi didominasi oleh R2, kendaraan bermotor roda 2. Ini yang tidak menggunakan helm ini 97, yang tahun sebelumnya itu jumlahnya 67, jadi naik ke 30%. Kemudian melawan arus juga 35, turun nih, melawan arus turun, yang tahun sebelumnya 45, jadi turun 10%. Kemudian berkendara yang di bawah umur, ini kalau di bawah umur berarti belum punya SIM, ini jumlahnya 38, naik dibanding tahun sebelumnya 21, naik 3%. Kemudian untuk laka lantas tahun ini juga ada. Laka lantas ini jumlahnya naik, tahun ini terjadi 4, di mana tahun sebelumnya hanya 2. Kemudian untuk luka berat itu ada 2, sementara ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kerugian materialnya 3.200.000 untuk tahun ini, yang tahun lalu hanya 600.000. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk hasil rilis operasi patuh. Kalau ada yang bertanya sekarang ini. Kalau data yang disampaikan itu kan menunjukkan ada tren kenaikannya Pak ya. Ya. Kira-kira kedepannya apa yang dilakukan oleh Polres Mamasa supaya ini bisa menurunkan tren itu? Tetap kita melakukan himbauan. Kita di sini ada unit di Tiasa, jadi pendidikan lalu lintas kepada masyarakat. Jadi kita kami menghimbau kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Jadi kami tetap menghimbau, karena kami untuk di wilayah ini kami juga tidak serta-merta harus menilang, karena menilang kan pada saat operasi patuh. Tapi kalau hari-hari tetap kita lakukan tindakan. Cuma kan banyak juga kita melakukan himbauan kepada masyarakat, terutama dalam berkendara, khususnya yang 2. Yang kelihatan ini yang pertama nih helm yang paling kelihatan. Kemudian yang kedua pendukung dari kendaraan itu sendiri, dari kaca spion, kemudian knalpot. Nah, ini knalpot jadi perhatian kami di sini. Ini di sini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa dalam penggunaan knalpot brong. Ini sangat mengganggu masyarakat, terutama masyarakat yang sedang istirahat, sedang ibadah, sedang sakit. Jadi kami menghimbau sebelum kami melakukan tindakan, tetap kami melakukan himbauan, memberikan pendidikan pada masyarakat terkait tertibnya berlalu lintas. Demikian. Bagaimana dengan sekolah-sekolah? Apakah sudah disasar juga Pak? Karena ada SMP, SMA itu kan sudah potensi. Setiap hari Senin perwira dari lalu lintas, baik kasatnya ataupun kanitnya ataupun KBO-nya ini selalu menjadi pemimpin upacara. Ulangi, inspektur upacara, pembina upacara di sekolah-sekolah, baik SD, SMP, SMA. Jadi di upacara tersebut beliau memberikan himbauan kepada anak sekolah terkait tertibnya berlalu lintas. Ya, apakah kira-kira ada aturan khusus untuk anak-anak sekolah ini? Kan kebanyakan mereka ditinggal orang tua kerja, lalu kemudian dia bawa motor sendiri. Apakah perlu ada pengecualian Pak? Atau? Kalau pengecualian tidak ada, tetap kita melakukan penegakan hukum, penindakan itu terhadap semuanya. Makanya sebelumnya kami memberikan himbauan dulu ke mereka. Nanti antara anak, sekolah dan orang tua itu akan memberikan solusi. Jadi kita tidak langsung melakukan penindakan, karena kalau kita langsung melakukan penindakan kan nggak ini juga kan, nggak bijaksana juga kan anak-anak. Dalam arti kita memberikan himbauan, nanti akan mencarikan solusi dari anak itu sendiri, kemudian sekolah bersama orang tuanya. Untuk kasus kecelakaan yang disebut 4 kalau nggak salah ya, kejadian itu jenisnya apa aja Pak? Seperti apa kecelakaannya? Untuk kecelakaan yang terjadi ada laka tunggal 2. Laka tunggal itu artinya jatuh sendiri, kemudian laka ganda 2.
Laka ganda 2 itu ada yang terjadi di Desa Lambanan, kemudian yang di Sumalorong, motor dengan motor. Jadi yang terjadi di mana, di Lambanan itu karena dia ada di bawah umur. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya mengimbau pada orang tua untuk tidak memberikan kendaraan kepada anaknya, karena kasihan korban yang sekarang ini di rumah sakit Polewali Mandar itu patah ada 3 pada bagian tubuhnya yang patah, sementara operasi pemasangan pin. Itu anak masih umur 13 tahun. Dia naik motor ya Pak? Iya, naik motor. Jadi kami mengimbau untuk tidak memberikan, karena ya tentu anak ini adalah masa depan keluarga. Sayang sekali kalau hanya karena dengan kecelakaan masa depannya bisa terganggu. Cukup ya. Sekian terima kasih.